Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini Kana berdiri di atas batu dan berteriak, "Bakasura, aku di sini." Bakasura melihat ke arah Kana dan berkata pada Kana, "Akan lebih menyenangkan membunuhmu daripada menghancurkan Gokul untukku." Bakasura menyerang tapi Kana mengelak. Kana menyerang lalu batu berubah menjadi senjata api dan mengenai Bakasura. Bakasura pun jatuh ke air. Kana mengatakan, "Bagaimana katapelku begitu kuat?" Nanda berkata, "Damodar, kita harus menggunakan kekuatan untuk mendobrak pintu ini." Di luar Balram datang dan mengikat sapi. Dia lalu melihat pintu didorong dan dia pergi untuk membuka pintu. Mereka keluar dan Yasoda menangis berkata, "Di mana Kana?" Balram mengatakan, "Bibi, Kana menyuruhku untuk tetap di sini dan jadi aku datang ke sini." Yasoda mengatakan, "Kamu seharusnya tidak meninggalkan dia sendirian, Balram." Lalu Nanda bilang, "Kita harus menemukan Kana." Tiba-tiba Kana datang berlari dan berkata, "Ibu, aku di sini." Yasoda memeluknya dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, Kana?" Kana bilang, "Ya, Ibu." Dia bilang, "Ayah." Bakasura terlihat berbahaya dari luar tapi dia kabur. Nanda kaget dan bilang, "Apa?" Kana mengatakan, "Jika kamu tidak percaya maka pergi dan lihat." Nanda dan Damodar pun pergi. Yasoda mengatakan, "Kana masuk sekarang dan aku tidak akan meninggalkanmu kemana-mana." Dia membawa Kana dan Balram ke dalam. Resi Gargacarya dan semua resi melakukan puja. Guru Gargacarya mengatakan, "Prabu Narayana, hari ini aku akan memulai awal dari sebuah cerita baru dan tujuan baru yang kamu berikan kepadaku." Resi duduk dan mulai menulis sesuatu. Tiba-tiba Rohini datang dengan prajuritnya datang dan membawa tubuh Akrur. Resi bilang, "Maharani, Rohini di sini," dan dia keluar. Rohini mengatakan, "Resi, kami membutuhkan bantuanmu." Resi mengatakan, "Apa yang terjadi, Maharani?" Rohini memberitahu untuk membuka penutup tubuh Akrur. Resi kaget melihat itu dan mengatakan, "Komandan Akrur." Rishi kemudian mengatakan, "Tetapi Akrur seharusnya tidak mati begitu cepat. Tanpa dia perjalanan ini tidak akan dilanjutkan." Kana bersama teman-temannya di kamarnya dan teman-temannya mengatakan, "Kana, Bakasura lari ke Mathura dan kita semua sekarang aman." Kana berkata, "Tidak, dia belum pergi ke Mathura. Bakasura adalah iblis yang kuat dan dia tidak akan mati begitu saja. Dia akan kembali dan satu jalan dari mana dia akan kembali adalah Sungai Yamuna." Teman bilang, "Lalu bagaimana kita menghentikannya?" Kana bilang, "Bakasura mengira aku telah membunuh adiknya Putna, tapi itu tidak benar dan aku harus membuatnya percaya bahwa aku tidak membunuh Putna. Aku harus memberitahunya dan akan menemuinya di Sungai Yamuna." Kana kemudian berkata, "Madu, kamu harus membantuku." Kana menyuruh Madu untuk melepas pakaiannya dan dia mengenakan pakaian dan perhiasan yang sama persis dengan yang dia kenakan. Kana kemudian membuat rambut Madu seperti miliknya dan meletakkan bulu merak di kepalanya. Kana mengatakan, "Madu, sekarang kamu berbaring di tempat tidurku dan tidur. Ibu akan datang dan melihat, tapi dia tidak akan tahu bahwa itu kamu." Madu mengatakan, "Bagaimana jika Bibi Yasoda tahu itu aku?" Kana bilang, "Kamu tidak perlu melakukan apapun selain hanya tidur." Kana pun menempatkan Madu di tempat tidur dan menyuruhnya untuk tidur. Yashoda datang sambil mengatakan, "Kana, di mana kamu?" Kanha bersembunyi di balik pintu dan Yasoda masuk. Yasoda mengatakan, "Di mana Kana?" Teman bilang, "Bibi, lihat di sini, dia sedang tidur." Sementara itu di belakang Kana menyelinap keluar dan pergi. Teman-teman Kana keluar. Yasoda melihat Madu saat dia sedang tidur. Yasoda keluar dan teman-teman Kana panik berkata, "Kami tidak melakukan apa-apa, Bibi." Yashoda mengatakan, "Apa? Kana sedang tidur." Teman mengerti dan bilang, "Baik, Bibi." Di sisi lain Kana berlari menuju Sungai Yamuna dan berkata, "Aku harus memberitahu Bakasura bahwa aku tidak membunuh Putna. Maka dia akan meninggalkan Gokul dan aku dengan selamat." Bakasura bangkit dan berkata, "Bagaimana aku bisa terluka karena serangan anak itu?"
Sekarang aku akan membunuhnya di depan Dewa Kansa dan membawanya ke Mathura. Bakasura berubah dan terbang di udara. Kemudian Kana datang ke Yamuna dan mengatakan, "Bakasura, aku di sini." Bakasura terbang ke arah Kana dan membawanya terbang menjauh. Dua pria melihat dan berkata, "Lihat, Bakasura mengambil Kana kita. Ayo pergi dan beritahu Nanda." Kana berkata, "Bakasura, berhenti, dan apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa pergi terlalu jauh dari Gokul, jika tidak ibu akan mengkhawatirkan aku di Gokul." Laksmi mengatakan, "Prabu, Bakasura tahu bahwa anak Nanda adalah wujudmu. Akan berbahaya jika dia membawa Kana ke Mathura." Dewa Wisnu tersenyum dan berkata bahwa Bakasura hanya akan pergi sampai di sana di mana takdirnya akan membawanya. Di istananya Kansa mengatakan, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan Bakasura sekarang? Dia pergi untuk menghancurkan Gokul, tetapi apakah dia membuat kuburan mereka di sana?" "Badraks, lihat dengan penglihatanmu." Badraks melihat dengan matanya dan berkata pada Kansa bahwa Bakasura datang dengan seorang anak di tangannya. Kansa mengatakan, "Seorang anak di tangan Bakasura. Sekarang aku akan membunuh anak ke-8 Devaki sendiri di sini." Bakasura terbang dan tiba-tiba dia tidak seimbang. Menurut Bakasura, anak ini semakin berat. Kana mengatakan, "Bakasura, kamu bahkan tidak tahu cara terbang." Saat mereka terbang lebih jauh, Bakasura berpikir, "Sekarang aku tidak bisa terbang dengan berat badannya." Bakasura dan Kana jatuh ke tanah. Kemudian Kana mengatakan, "Bakasura, aku bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak membunuh adikmu Putna dan dia sendiri jatuh dari tebing dan mati." Kana akan pergi saat Bakasura berteriak memanggilnya. Bakasura bilang, "Dasar pembohong, dan kamu pikir kamu bisa membodohiku. Aku Bakasura dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Bakasura menjadi elang dan berkata, "Sekarang aku akan memakanmu dan menunjukkan api kemarahanku." Bakasura memasukkan Kana ke dalam perutnya. Dia pun pergi dan berdiri di atas tebing. Kana ada di dalam perut Bakasura dan berkata, "Memang ada api di dalam sini. Sekarang aku mengerti bagaimana Bakasura menyemburkan api dari mulutnya ke Gokul." Sementara itu Resi Gargacarya melihat tubuh Akrur dan berdoa. Dia kemudian mengatakan, "Rohini, Akrur tidak mati." Rohini bilang, "Tapi bagaimana mungkin, Guru? Kepalanya telah dipotong dari tubuhnya." Guru pergi dan berdoa untuk Dewa Wisnu dan menutup matanya. Kemudian dia melihat Badra yang membelok memotong kepala Prajapati Daksa, tapi Prajapati Daksa masih hidup. Resi mendatangi Rohini dan mengatakan, "Itu mungkin Rohini karena Akrur dalam kehidupan terakhirnya adalah Prajapati Daksa." Rohini bingung dan kaget mendengarnya. Guru bilang, "Ya, kepalanya dipotong oleh Virbadra, yaitu bentuk Tuan Sankar." Yasoda, Nanda dan semua orang dengan temankanlah keluar dari Gokul mencari Kana. Kana bilang, "Ya, ibu bilang kita harus berdoa kepada dewa." Kana berdoa dan terus berdoa dan kemudian sebuah perisai muncul menutupi Kana. Bakasura berdiri dan apinya melukai perutnya sendiri. Bakasura mengatakan, "Apa yang terjadi? Api itu menyakitiku." Di dalam saat Kana berdoa, api bereaksi di dalam perut Bakasura dan Bakasura jatuh karena efeknya. Kana bilang, "Apinya sudah padam dan aku harus keluar dari perut Bakasura dengan membuka mulutnya sendiri." Kana terus maju dan mendekati paruh mulut Bakasura. Dia dengan kekuatannya membuka paruhnya. Kana keluar lalu meregangkan paruhnya sehingga paruh patah dan itu membunuh patah. Kana berdiri dengan gagah berani. Yasoda dan semua masih mencari Kana. Tubuh Bakasura berubah menjadi abu dan jiwa Bakasura keluar. Dan berkata, "Terima kasih Tuan Wisnu, kamu telah memberiku keselamatan hari ini." Kana mengatakan, "Bagaimana tubuhnya menghilang?" Kana bertanya-tanya, "Bakasura mati hanya dengan aku membuka paruhnya." Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.